Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, siswa-siswi daripada Sekolah Alam Al-Ghifah? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita masih berada di bulan Ramadan, tepatnya di Ramadan hari ke-20 yang jatuh pada tanggal 13 Mei. Alhamdulillah, 13 Mei, berbicara 13 Mei Masehi itu pertanda bahwa tak lama lagi kita akan mengulang sejarah yang pernah terjadi beberapa ratus tahun yang lalu, yakni yang terjadi pada tanggal 29 Mei, tepatnya di tahun 1453 Masehi, yaitu sejarah runtuhnya tembok besar Konstantinopel. Yang sejarah tersebut menjadi sebuah catatan penting dalam dunia Islam, menjadi bukti sejarah kebesaran Islam bahwa Islam pernah berjaya di atas dunia selama kurang lebih 5 abad lamanya. Tembok besar Konstantinopel diruntuhkan oleh seorang khalifah, seorang sultan yang bernama Mehmed II, atau seringkali disapa atau disebut dengan Muhammad Al-Fatih. Al-Fatih sendiri julukan yang diberikan kepada Sultan Mehmed karena berhasil meruntuhkan tembok Konstantinopel. Fatih artinya membuka gerbang tembok Konstantinopel yang begitu tinggi, megah dan kokohnya. Sultan Mehmed Al-Fatih mewujudkan apa yang sudah dijanjikan oleh Nabi sejak ratusan tahun sebelumnya. Nabi Muhammad SAW dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Imam Darimi dan Imam Hakim, saat itu Nabi hendak bersiap-siap untuk pergi perang, yakni perang Khandaq. Lalu kemudian seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, mana yang lebih dulu yang jatuh ke tangan kaum muslimin? Apakah Konstantinopel ataukah Romawi?" Rasulullah menjawab, "Yang akan jatuh ke tangan umat muslim terlebih dahulu adalah kotanya Heraklius atau Konstantinopel." Rasulullah sudah memprediksi, Rasulullah sudah mengatakan kepada sahabat hal ini kurang lebih 800 tahun sebelumnya, sebelum terjadi. Itu adalah bukti kenabian daripada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah mengatakan bahwa kelak akan ada seorang pemimpin, namanya sama seperti namaku. Kelak pemimpin tersebut akan membebaskan Konstantinopel. Dia adalah sebaik-baik pemimpin, sesoleh-soleh pemimpin, dan pasukan yang dipimpinnya adalah sebaik-baik pasukan, sesoleh-solehnya pasukan, yang mereka akan membukakan gerbang pintu Konstantinopel. Kemudian 800 tahun lebih lamanya, Sultan Mehmed II atau yang kerap disebut Muhammad Al-Fatih membawa 1000 orang pasukannya menuju Konstantinopel dengan waktu kurang lebih hampir 2 bulan. Ada yang mengatakan 50 hari. Peperangan dimulai demi membebaskan Konstantinopel. Sultan Mehmed mencoba segala macam upaya. Taktik perang disusun. Waktu itu Sultan Mehmed masih berumur sekitar 21 tahun dan sangat dianggap remeh oleh musuh-musuhnya. Bahkan bukan hanya sekedar musuh-musuhnya yang menganggap remeh, banyak juga orang-orang muslim sendiri yang menganggap remeh bahwa ini sultan masih kecil, ini sultan masih sangat muda, apa bisa memimpin pasukan segitu besarnya untuk meruntuhkan Konstantinopel. Padahal sebelumnya sudah lama kakek buyutnya mencoba meruntuhkan tembok besar Konstantinopel, namun selalu gagal, tidak pernah berhasil karena kokohnya tembok Konstantinopel.
Saat itu Sultan Mehmed Al-Fatih berangkat. Kemudian ketika sudah berada di depan tembok besar Konstantinopel, Sultan Mehmed mencoba untuk menusuk dari bagian sayap daripada benteng besar tersebut, namun gagal karena tingginya benteng tersebut dan masih kuatnya pertahanan lawan. 10 meter lebih tinggi benteng menghadang. Benteng yang konon katanya lebih besar, hampir besarnya sama panjang juga seperti tembok Cina, yang hari ini masih ada yang menjadi keajaiban dunia. Kemudian setelah gagal masuk melalui sayap, Sultan Mehmed mencoba untuk masuk melalui Laut Marmara. Namun ketika pasukan lewat melalui Laut Marmara, pasukan dihadang oleh angkatan laut daripada seorang pemimpin pasukan yang bernama Giustiniani. Dia memimpin pasukan angkatan laut Genoa, menghadang umat muslim, menghadang pasukan daripada Mehmed Al-Fatih untuk masuk melewati Laut Marmara. Gagal di sana, Sultan Mehmed mencoba taktik lain lagi. Meskipun banyak kaum muslimin yang sudah mulai berjatuhan karena kelaparan, kelelahan dan lain sebagainya, tapi mereka tetap kuat. Sultan Mehmed tetap memberikan semangat motivasi kepada pasukannya. Di situ Sultan Mehmed mencoba taktik untuk lewat dari bawah tanah. Beberapa pasukan elit, orang-orang terpercaya dikerahkan untuk masuk melalui bawah tanah. Mereka menggali. Namun setelah sekian lama mendekati tembok, ternyata hal tersebut diketahui oleh musuh, dicium oleh musuh, hingga akhirnya musuh memblok, menutup jalan akses tersebut yang ada di bawah tanah dengan cara musuh menghancurkan tanah tersebut dengan bom. Hingga akhirnya gagal lagi upaya tersebut, dan Sultan Mehmed Al-Fatih sempat mengalami yang namanya seperti sempat down. Kemudian dia mencoba untuk menenangkan diri. Beliau tidak keluar dari tenda selama berhari-hari, 3-4 hari kurang lebih. Pasukan bertanya-tanya, ada apa? Apakah Sultan kita sudah menyerah? Apakah Sultan kita sudah angkat tangan? Kemudian tak lama setelah itu Sultan Mehmed Al-Fatih didatangi oleh gurunya. Gurunya datang memberi nasihat kepada Al-Fatih. Al-Fatih diajak berkeliling berziarah ke makam kakek buyutnya yang ada di dekat benteng Konstantinopel yang sudah terlebih dahulu berusaha merobohkan Konstantinopel namun selalu gagal. Di situ Al-Fatih berziarah, berdoa, diberikan pencerahan dan arahan oleh gurunya. Kemudian Al-Fatih menyusun taktik strategi baru lagi. Dia mengerahkan pasukan. Al-Fatih mengetahui bahwa titik terlemah daripada musuh adalah di bagian sebelah timur, laut sebelah timur. Al-Fatih mengirimkan pasukan di selat sempit tersebut yang disebut tanduk emas atau Golden Horn. Di situ Al-Fatih mengirimkan pasukan menggunakan kapal laut. Namun ternyata ketika sudah hampir memasuki wilayah tersebut, pasukan tidak bisa lewat disebabkan di tengah laut ada rantai panjang yang menghadang. Bahkan kapal-kapal selama ini tidak ada pernah bisa melewati rantai tersebut. Kemudian disinilah Al-Fatih menunjukkan ide cemerlangnya, yang ide ini dianggap sebagai ide yang sangat gila, tidak masuk akal. Kenapa? Saat itu Al-Fatih memerintahkan kepada pasukan agar pasukan yang berada di tanduk emas atau Golden Horn tersebut membawa, memikul atau menggotong kapal-kapal perang mereka, kapal laut mereka yang begitu besarnya, dibawa melewati rantai tersebut melalui jalur darat. Hal ini sempat ditertawakan oleh musuh-musuhnya. Ini adalah ide yang gila. Bahkan tentara-tentara pun sempat melawan pernyataan Al-Fatih tersebut dengan mengatakan bahwa ini tidak masuk akal, Sultan. Bagaimana bisa? Tapi Al-Fatih tetap memerintahkan mereka semua untuk membawa kapal tersebut melalui jalur darat, melewati bebukitan, naik turun bukit, hingga akhirnya ketika fajar menjelang, kapal-kapal tersebut sudah berada di sisi sebelah daripada rantai tersebut. Dan kurang lebih jumlah kapal yang dibawa adalah 70 kapal. Bayangkan teman-teman, bawa 70 kapal digotong rame-rame melewati bukit yang naik turun. Namun bermula dari sinilah akhirnya
Al-Fatih mampu menusuk daripada pertahanan lawan Konstantinopel. Saat itu mulai goyang. Kenapa? Pertahanan di sebelah timur daripada Konstantinopel sudah mulai diserang oleh pasukan dari Turki Utsmani atau Ottoman. Kemudian Al-Fatih akhirnya mengerahkan prajurit yang berada di depan benteng untuk menyerang benteng dan menembakkan peluru besar dari meriam raksasa yang saat itu sudah dipersiapkan oleh Al-Fatih dan pasukannya. Setelah ditembakkan meriam raksasa tersebut, kemudian peperangan pecah. Al-Fatih berhasil memasuki tembok Konstantinopel. Saat itu bendera Turki Utsmani berhasil dikibarkan di atas benteng besar Konstantinopel dan dinyatakan bahwa umat Islam menang. Dan ketika Al-Fatih masuk melalui gerbang daripada Konstantinopel, semua orang, semua warga, kaum Kristen, Ortodok dan lain sebagainya yang ada di dalam sana, mereka awalnya merasa ketakutan. Mereka khawatir mereka akan dibunuh oleh umat muslim, akan dibunuh oleh Al-Fatih. Kemudian akhirnya mereka melarikan diri bersembunyi di masjid besar Hagia Sophia. Saat bersembunyi di dalam masjid tersebut, Al-Fatih membuka gerbang gerbang tersebut saat itu belum menjadi masjid, masih sebagai gereja. Al-Fatih membuka gerbangnya dan kemudian Al-Fatih berkata kepada mereka, "Aku berikan kebebasan kepada kalian semua untuk memeluk agama kalian masing-masing. Hiduplah dengan damai di dalam Konstantinopel, di dalam kota ini." Dan akhirnya masyarakat mengapresiasi sikap daripada Al-Fatih tersebut. Dia tidak membunuh, tidak menawan musuhnya, tetapi dia malah memberikan hak kebebasan daripada masyarakat untuk bebas memeluk agama. Bahkan mereka yang kaum non-muslim di dalam sana dilindungi oleh Al-Fatih, diberikan hak-hak mereka sebagai warga negara. Di Konstantinopel kemudian diganti namanya oleh Sultan Al-Fatih dengan nama Istanbul. Awalnya Islambul, yakni berarti kota Islam, kotanya orang Islam. Kemudian akrab di telinga masyarakat, diucapkan oleh masyarakat Istanbul, yang bertahan hingga hari ini. Alhamdulillah, setelah itu Turki Utsmani membawa bendera Islam berjaya di atas dunia ini kurang lebih 500 tahun lamanya, menyebar ke penjuru dunia, Eropa, bahkan hingga ke Yogyakarta, Aceh Darussalam. Bahkan Sultan Hamengkubuwono yang ada di Jogja memegang sebuah arsip yang menyatakan bahwa memang ada tali persahabatan atau persaudaraan titah daripada kerajaan Turki Utsmani untuk kerajaan Kesultanan Ngayogyakarta. Jadi alhamdulillah begitulah proses daripada pembebasan Konstantinopel oleh imam besar atau sultan yang sangat masyhur, sangat terkenal yang bernama Muhammad II atau sering disapa dengan Mehmed Al-Fatih, yang insya Allah kita akan peringati hal tersebut di tanggal 29 Mei. Karena 29 Mei 1453 Masehi itu adalah puncak diruntuhkannya Kekaisaran Bizantium di Konstantinopel oleh Mehmed Al-Fatih, orang-orang Islam. Alhamdulillah. Terima kasih bagi teman-teman semua yang sudah memperhatikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf jika banyak salah kata. Semoga bermanfaat. Semoga menjadi pengetahuan yang dapat menambah wawasan daripada teman-teman semua. Selamat beraktivitas, selamat berpuasa. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.